Halo Sobat Muda, ketemu lagi sama saya Mahmudah dan Saya Nadia. di episode Blato kali ini kita bakal nemenin kalian buat nungguin waktu buka puasa. Oke, bahas soal puasa. Mungkin ada satu hal yang dilema ya ketika kita di bulan puasa ini, yaitu pastinya kita pengen pahala yang ekstra gitu Betul kan, dengan banget. cara bersedekah. Tapi mungkin salah satu cara sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dengan cara mendonorkan darah. Tapi ngedengar donor darah ketika bulan puasa tuh kayak aduh, Ngeri deh ngeri ya, ya, dengan lemes posisi duluan nih. posisi perut kosong tapi udah aduh, bisa nggak sih gitu kan. Oke, mungkin pada episode kali ini kita akan bahas bisa nggak sih mendonorkan darah di bulan puasa bersama dengan narasumber kita. Dokter Firly. Oke, halo dokter. Halo, ketemu lagi. Gimana dokter puasanya hari ini? Alhamdulillah. Lancar ya dokter. Ya. Ya, oke. Oke. Mungkin langsung kita mulai aja ya buat pertanyaan pertama. Sebenarnya aman gak sih dok secara medis kalau lagi puasa tuh kita donor darah gitu? Ya, secara medis aman. Aman. Ya, tapi ada tapinya. Harus sahur dulu. Ya, jadi tetap harus ada sahur ya. Jadi teman-teman intake makanannya dipenuhi dulu nih pada saat sahur, karena kan misalnya kita pengen donor, jadi sahurnya ini dipenuhi dengan gizi yang seimbang. Ya, jangan lupa juga ditutup dengan minum air putih. Minum air putih. Ya. Sahurnya gizi seimbang berarti. Iya, jadi jangan kopi ya ataupun teh ya. Kopi. Susah banget ya buat Gen Z ini kan Air kopi putih. edik banget. Iya, Ya, jadi kalau misalnya udah ada yang suka teh, ya udah minum teh hangat dulu, terus nanti baru ditutup dengan air putih hangat, boleh. Oke, berarti berdonorkan darah di bulan puasa ini berarti boleh kan ya? Nggak Boleh. membatalkan puasa dok? Nah, itu tadi dari pandangan medis itu bisa aman. Tapi bagaimana dengan pandangan sudut agama Islam ya? Nah, ini sudah diperkuat dengan fatwa MUI bahwa dengan donor darah, walaupun kita keluarin darah kan ya, itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi teman-teman atau sobat-sobat tidak perlu khawatir dengan mendonorkan darah itu tidak membatalkan puasa. Oke. Wah, jadi ternyata boleh ya donor darah saat puasa dan tidak membatalkan puasa. Kira-kira kapan nih dok waktu yang paling baik buat donor darah di bulan Ramadan ini? Ya, jadi karena tidak membatalkan puasa, pasti orang jadi penasaran nih pengen donor ya. Waktu yang tepat adalah pagi hari itu. Pagi hari setelah kita sahur. Nah, itu kan masih intake kita masih banyak ya. Kita juga aktivitas belum terlalu banyak ya. Jadi bisa untuk donor darah ya, misalnya di sekitar jam 8, jam 10 ya, itu masih oke. Nah, dan kalau mau lagi juga nggak sempet pagi, kapan lagi waktunya? Itu paling ini juga adalah menjelang buka, misalnya jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Jam 4 sore, atau ya emang pengen mau ini cari aman, udahlah saya daripada nanti takut lemes, nanti puasa kita batal, maksudnya gagal karena lemes. Jadi mau pas saat buka puasa itu pun juga boleh ya. Tapi kalau pada saat kita benar-benar lagi posisi puasa, jadi di pagi dan sore hari menjelang buka, itu paling baik ya. Paling baiknya Iya, pagi atau betul. sore hari ya, Sobat Muda. Iya, menjelang Oke. berbuka. Tapi kalau semisal kita mau donor darah di siang hari itu gimana ya dok? Nah, siang hari. Nah, sebenarnya kan beberapa kita kadang kegiatan kan udah banyak ya kalau di siang hari, intake cadangan tubuh kita juga makanan sudah terpakai juga. Nah, ini dikhawatirkannya memang khawatirnya lemes, teman-teman. Tapi ada beberapa nih, ada pengalaman. Saya soalnya pernah berbincang dengan pendonor darah. Mereka ini rutin donor darah tapi pada saat puasa. Jadi puasa Senin Kemis ya, kan itu kita tahu ya, ada puasa sunnah Senin Kemis. Nah, mereka ini dia donor dan donornya tuh di siang hari dan mereka kuat
Ya, jadi kalau memang sudah biasa ya nggak apa-apa dia untuk melakukan donor karena tubuhnya juga sudah terbiasa ya. Tapi kalau kita baru pertama kali mau coba donor di saat puasa, ya dicobalah di pagi hari dan juga menjelang buka. Jadi nanti insya Allah puasanya jadi tidak batal ya kan, maksudnya nggak kalau misal kita terasa lemes kan mau nggak mau harus buka ya kan. Kayak gitu ya. Tapi semisal setelah donor itu setelah buka puasa atau pagi hari di bulan puasa itu kita mendonorkan darahnya Ya. dan kita merasa pusing nih dok. Nah itu tindakan apa yang harus kita lakukan dok? Apakah kita harus buka puasa gitu? Nah, ini jadi sebenarnya pertama kita istirahat dulu ya. Istirahat. Si pendonornya ini istirahat dulu, duduk, jangan langsung bangun sebenarnya. Terus nanti kalau masih juga pusing, sebenarnya kita tiduran dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala. Ya. Oke. Nah, nanti kalau masih udah dengan posisi itu dalam beberapa menit masih pusing juga, nah mau nggak mau itu harus buka puasa. Kemungkinan intake-nya dia pada saat sahur kurang, ya, entah minum air putihnya kurang, ya, atau makannya juga kurang. Kadang kan ada yang males sahur. Iya. Nah, udah Apalagi paling anak minum air kos. putih Apalagi anak kos aja, juga. ya kan, minum air putih aja, atau makan kurma aja, gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, justru sebenarnya itu sahur itu sama aja kayak pengganti sarapan, cuman jamnya aja maju, ya. Cuman bedanya di situ, ya. Jadi sebenarnya itu pengaruhnya ada di situ. Jadi bukan karena puasanya, tapi pada saat Sahurnya kita itu ya. sahurnya kurang prepare nih, ya. Namanya ibarat mau perang kurang senjatanya. Nah, kayak gitu. Ya jadi ya mau nggak mau harus kita batalkan, ya puasa kita karena memang pusingnya nggak hilang-hilang ini. Biasanya misalnya lemesnya ya kan, jadi mau nggak mau harus kita bantu dengan minum air dulu, ya air putih ataupun dengan ditambah dengan teh manis yang hangat. Terus ngomong-ngomong soal intake nih dok, kira-kira ada makanan khusus nggak sih yang bisa kita makan pas sahur kalau kita niat donor di besok harinya gitu? Nah, udah pasti karbo ya, karbo tapi jangan terlalu banyak ya. Dan protein. Nah, protein ini harus diperbanyak protein ya kan. Buah, sayur itu bagus ya. Nah, tapi ada nih godaan yang paling mungkin sobat-sobat pasti nggak bisa nolak. Gorengan. Ya, gorengan tuh wajib banget gak itu. sih Enak ketika banget buka kalau puasa? ketika buka Iya. puasa. Ya, makan kalau mungkin gorengan. oke kalau buka ya, tapi kalau pas sahur hindari goreng-gorengan. Karena gorengan itu apalagi makanan yang cenderung asin ya, itu pasti akan menyebabkan haus. Lebih cepat haus dan kadar air di dalam tubuh kita pun juga cepat ininya ya hilangnya. Nah, dia cepat mengeluarkan cairan ya jadi istilahnya ya. Nah, jadi lebih baik hindari hal-hal itu, gorengan dan juga makanan yang asin supaya tubuh kita pun juga tetap segar pada saat berpuasa. Ya, mau donor maupun tidak donor, ya pokoknya hindari yang hal yang seperti itu. Ya, apalagi juga manis-manis nih ya. Manis-manis juga sebenarnya baik pada saat untuk buka, tapi jangan berlebihan juga. Ya, nanti takutnya ngantuk pada saat mau terawih. Ya, ngantuk. Nanti udah ngantuk mau donor darah nggak jadi. Ya, kalau yang teman-teman pengen donor darah setelah buka puasa ya. Tapi kalau setelah berbuka puasa ada gak sih dok jarak antara makan kita dengan berpuasa dengan mendonorkan darah itu? Ya, jadi sebenarnya antara jarak makan dengan mau kita donor itu sebaiknya adalah 3 jam. 3 jam. Jadi di luar waktu donor pun juga itu paling ideal ya, paling bagus adalah 3 jam. Supaya nanti darah kita tidak ini terutama plasmanya. Plasmanya itu akan mempengaruhi jadi nanti agak keruh ya. Kita tahu bahwa plasma itu kan warnanya kekuningan, bening gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalnya habis makan itu, apalagi makannya ini nih agak-agak bersantan-santan dan bergoreng-gorengan, ya itu bisa lebih mempengaruhi lagi di plasmanya kita. Dan sayang plasmanya itu kan bisa kita berikan buat pasien, akhirnya nggak bisa. Ya, akhirnya dibuang plasmanya, sayang sekali ya. Jadi lebih baik dihindari
makanan seperti itu sehingga nanti produk darahnya pun masih bisa kita gunakan buat ke pasien yang membutuhkan ya. Oke. Ya, jadi minimal 3 jam ya. 3 jam sebelum setelah makan. Setelah makan, Oke, betul. setelah Jadi kalau habis sahur kan aman tuh. Iya. Sahur jam 4, mau donor jam 8. Aman banget ya. Tapi biasanya dok, di bulan Ramadan itu stok darah di PMI itu berkurang atau ya udah stabil aja gitu dok? Ya, biasanya turun drastis. Oh, turun drastis. Ya, karena memang unit donor darah atau unit transfusi darah baik yang dari PMI maupun dari rumah sakit biasanya juga stoknya akan menurun drastis. Kita biasanya teman-teman di unit donor darah hidup dari donor darah yang mobile. Oh, oke. Iya, karena yang mobile itu kan banyak ya, bisa ke kampus, bisa ke kantor, ataupun ke tempat ibadah ya, atau komunitas-komunitas. Nah, seperti itu. Nah, pada saat bulan puasa, kegiatan seperti itu menurun drastis kecuali di Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu itu kan ada komunitas juga masih ada, tetapi biasanya rumah ibadah yang masih rutin seperti wihara, gereja. Nah, itu masih rutin mengadakan donor darah. Nah, kalau masjid biasanya mengadakan setelah buka puasa. Seperti itu. Ya, jadi memang betul-betul sangat menurun drastis, bisa sampai 80 sampai 90% turun ya. Jadi mungkin dokter bisa nih kasih pesan buat para sobat muda di sini untuk bisa mendonorkan darahnya ketika bulan puasa tanpa takut merasa pusing ataupun merasa lemes lah pokoknya gitu. Boleh dokter? Iya, jadi tadi pertama adalah puasa pada saat donor darah ya, donor darah pada saat puasa yang pasti tidak membatalkan. Tidak membatalkan ya puasa. sobat muda. Karena sesuai dengan fatwa MUI. Dan yang kedua aman. Yang penting kita sudah sahur ya, sahurnya juga sesuai nih, jangan yang neko-neko ya istilahnya. Jadi gizi seimbang dan juga minum air putih ya. Nah, kalau sudah seperti itu dan benar-benar juga tubuh kita juga fit, tapi intinya kita jangan ngerasa ada apa ya, tubuh kita lagi nggak enak nih, tapi maksain untuk donor darah. Itu ditunda aja sampai memang besok kita udah lebih bugar lagi, lebih segar lagi, boleh. Jadi puasa kita dapat, donor darah pun juga kita dapat. Jadi pahala puasa, pahala donor darah membantu sesama, jadi double. Kita tahu kan bahwa pada saat Ramadan ibadah kita berkali-kali lipat ya, melebihi dari yang bulan lainnya ya. Jadi ayo berlomba-lomba melakukan ibadah ya, terutama untuk membantu sesama yang memang saat bulan puasa stok darah itu menurun. Jadi jangan menunda-nunda juga, yang sudah waktunya donor darah, ayo donor darah. Oke, baik. Setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa donor darah di bulan Ramadan itu aman dan tidak membatalkan puasa. Namun sebaiknya bisa dilakukan ketika pagi hari dan juga menjelang berbuka. Oke, sebelum kita akhiri episode kita kali ini, kita mau kasih informasi nih buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana dan tertarik dengan dunia kesehatan, terutama tentang pelayanan darah. Kalian bisa kepoin kampus ABK PMI. ABK PMI ini satu-satunya kampus di Jakarta yang belajar tentang dunia pelayanan darah ini. Ya, dan selain itu, selain mempelajari juga dunia pelayanan darah, pastinya lulusannya 100% akan langsung bekerja. Betul sekali. Nah, buat teman-teman, sobat muda yang mau kepoin tentang ABK PMI, teman-teman bisa mengunjungi akun Instagramnya di @abkpmi_ atau mengunjungi website di bawah ini. Oke, baik. Saya Nadia Fatih. Dan saya Mahmudah, pamit undur diri. Terima kasih Dr. Firly sudah menemani bincang-bincang kita kali ini tentang donor darah di bulan puasa. Tetap berbagi dan selamat menjalankan ibadah puasa.